在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. Wang Lin, Zhao Xinmeng, Bai Wei, apakah kalian bertiga siap? Olsir memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Bai Wei mengangguk dan dengan hormat berkata, murid menyerah. Kakak keempat, Zhao Xinmeng, memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh, jika saya menyerah juga, akan terlalu mudah bagi Anda untuk mendapatkan gelar tersebut. Pertarungan antara kita berdua akan terjadi hari ini. Bayangan mata Yun Daozi yang ketakutan muncul di benak Wang Lin, dan dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Murid, menyerah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Yang Maha Melihat. Sang Maha Melihat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Olsir mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, dengan nada serius, mengapa kamu menyerah? Ekspresi tenang juga menghilang dari wajah Zhao Xinmeng dan digantikan dengan ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Ekspresi ketakutan dari wajah Yun Daozi masih belum hilang dari pikiran Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Olsir, dia merenung sejenak sebelum menjawab, tingkat kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan kakak keempat. Wang Lin, Olsir memotong Wang Lin, lalu dia memberinya tatapan penuh arti dan berkata, dengan nada serius, guru ingin Anda mencoba memperjuangkannya sekali. Murid-muridku tidak boleh menjadi pengecut. Selain itu, Anda tidak boleh tersihir oleh orang lain dan mengisi hati Anda dengan hal-hal yang tidak perlu. Anda hanya perlu mengingat bahwa Anda harus mengikuti keinginan Anda dalam segala hal. Saya akan memberi Anda waktu setengah dupa untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu masih memutuskan untuk menyerah, maka aku tidak akan menghentikanmu. Sang Maha Melihat mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat ke arah Yun Daozi, dan ekspresinya berubah suram. Ketika Yun Daozi memperhatikan tatapan tuannya, hatinya bergetar dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Kata-kata sang pelihat mendarat di murid-murid dari 6 divisi lainnya. Tatapan mereka, yang dipenuhi kebingungan dan evaluasi ulang, semuanya tertuju pada Wang Lin. Karena di mata mereka, sangat jarang tuan mereka mencoba mengubah pikiran orang lain. Di divisi ungu, selain Sun Yun, Wang Lin adalah orang kedua yang mengalami hal ini. Setengah dupa waktu perlahan berlalu. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melihat ke arah Yang Maha Melihat, dengan penuh hormat menggenggam tangannya, dan berkata, murid akan memperjuangkannya sekali. Olsir memperlihatkan ekspresi gembira dan mengangguk. Bagus. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh, ayo mulai. Satu demi satu, bintang ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Wang Lin menatap bintang-bintang. Di planet Tianyun, sepertinya harta magis tidak banyak digunakan saat bertarung, orang-orang menggunakan mantra sebagai gantinya. Meskipun dia tidak banyak bertarung sejak tiba di sini, semua orang yang dia temui menggunakan mantra sebagai metode utama menyerang. Bintang-bintang yang mengorbit Zhao Xinmeng mulai berkumpul menuju jarinya saat dia bergerak di udara. Hampir dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya ditutupi oleh cahaya ungu yang tebal. Bahkan seluruh tubuhnya dilapisi lapisan cahaya ungu, memberinya perasaan misterius. Saudara ketujuh, aku tahu kamu tidak tahu apa daoku, jadi aku akan memberitahumu hari ini. Dao saya adalah bayangan setan. Selama saya melihat mantra sekali dan persyaratannya tidak melampaui kultivasi saya bisa menirunya, meskipun kekuatan itu tidak akan sepenuhnya. Mantra ini aku buat dengan meniru jari iblismu. Saya menyebutnya tangan iblis ungu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke depan. Cahaya ungu tiba-tiba meninggalkan lengannya dan terbang menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak dan nyala api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat nyala api muncul, aura iblis yang mengerikan muncul dan mengelilingi area tersebut.
Anak ini, apakah dia benar-benar cocok untuk daoku? Saat itu dia meninggalkanku dengan satu kalimat. Dao saya adalah dao takdir surga. Hanya dengan menemukan orang yang cocok dengan dao saya akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah ketiga. Ekspresi Olsir tetap normal saat dia memberikan perhatian ekstra pada jari telunjuk kanan Wang Lin. Jika anak ini benar-benar cocok untuk dao saya, maka saya, Sang Maha Melihat, bersedia mengambil risiko sekalipun dengan cara apapun. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak saya bertemu dengannya, dan saya telah kehilangan sebagian besar murid saya sejak saat itu. Bagiku yang melakukan ini, apakah aku benar, apakah aku salah? Sang Maha Melihat menatap Wang Lin dengan tatapan melankolis. Mata Wang Lin serius saat dia berkata, jari iblis. Api ungu di jarinya tiba-tiba terbang dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu Zhao Xinmeng. Ketika bintang-bintang ungu sepenuhnya menyatu dengan cahaya ungu, serangkaian suara berderak dan letupan terdengar. Perubahan misterius terjadi di dalam. Energi iblis yang berasal dari cahaya itu beberapa kali lebih kuat daripada jari iblis Wang Lin. Ini jelas tercipta karena beberapa perubahan misterius dari dua mantra yang bertabrakan. Zhao Xinmeng dengan cepat mundur dan menamparkan tas pegangannya, lalu sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia memperlihatkan ekspresi licik saat dia dengan lembut berkata, kumpulkan. Setelah mengatakan itu, energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak menuju mutiara di tangannya. Segera, semua energi iblis diserap seluruhnya oleh Ratna. Mutiara yang semula putih dan tanpa cacat kini menjadi gelap gulita, seolah-olah ada jiwa pendendam di dalam, dan itu mengeluarkan gelombang energi dingin. Zhao Xinmeng memegang mutiara itu dan tersenyum. Saudara ketujuh, aku tidak akan melawanmu demi gelar murid sejati, tetapi energi iblis ini pasti milikku. Wang Lin memandangi mutiara itu dan berkata, dengan nada serius, kamu menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis, dan kemudian menyerap energi iblis darinya. Kakak magang senior, jika Anda bertanya langsung kepada saya tidak akan keberatan, tetapi sekarang mustahil bagi Anda untuk mendapatkan energi iblis itu. Saat Wang Lin selesai berbicara, energi iblis di dalam mutiara di tangan Zhao Xinmeng dengan cepat menghilang seolah tidak pernah ada. Segera, mutiara gelap itu berubah menjadi putih bersih kembali. Energi iblis ini bukanlah energi iblis nyata yang diperoleh dari kultivasi, melainkan ilusi yang diciptakan dari energi spiritual surgawi Wang Lin. Hasilnya, Wang Lin memiliki kendali penuh atas hal itu, dan hanya dengan satu pikiran, dia bisa menghilangkannya. Modifikasi energi spiritual surgawi semacam ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan metode untuk mengolah jari iblis. Wang Lin berjanji pada si Tunan bahwa dia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam dan busurnya terjalin erat. Dia melihat mutiara di tangannya dan menghancurkannya dengan sekali remasan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin dan dengan lembut berkata, saudara ketujuh, saya hanya ingin sedikit energi iblis Anda. Jika Anda memberikannya kepada saya akan menyerah. Jika tidak, Wang Lin memandang Zhao Xinmeng. Meskipun mereka pernah berurusan di masa lalu, mereka menempuh jalan mereka sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, kakak keempat, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Zhao Xinmeng memandang Wang Lin. Tak lama kemudian, dia mengangkat lengannya dan dengan lembut berkata, taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Dengan itu, cahaya keemasan yang kuat muncul dari dalam tubuh Zhao Xinmeng. Di saat yang sama, wajahnya ditutupi cahaya keemasan, memberikan perasaan misterius. Tangan kanannya seperti pilar emas yang memancarkan gelombang cahaya keemasan. Energi spiritual surgawi logam mulai perlahan muncul di sekitar lengan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di dalam lengannya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus. Energinya berputar sebanyak 5 kali sebelum pusaran emas berhenti dan mulai berputar terbalik. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kirinya. Energi spiritual surgawi logam 3 siklus yang telah dibatasi di sana tiba-tiba dilepaskan dan dikumpulkan di telapak tangannya. Pusaran berukuran serupa muncul di tangan kiri Wang Lin dan mulai berputar perlahan. 1 siklus,
2 siklus, 3 siklus. Ekspresi terkejut muncul di mata Zhao Xinmeng. Dia baru saja memberikan taktik pemurnian surgawi 9 siklus kepada Wang Lin beberapa hari yang lalu, tetapi dia mampu mencapai 3 siklus dalam waktu sesingkat itu. Ini di luar dugaannya. Zhao Xinmeng menyembunyikan keterkejutan di matanya dan dengan tenang berkata, "Saudara ketujuh, 3 siklus tidak ada gunanya melawanku." Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak. Sehelai energi spiritual celestial dipindahkan dari tubuhnya ke dalam energi spiritual celestial logam 3 siklus. Energi spiritual surgawi logam bergetar hebat dan berputar lagi. Sekarang menjadi 4 siklus. Dengan itu, untaian energi spiritual surgawi lainnya bergerak melalui tubuh Wang Lin dan masuk ke lengan kiri ini. Energi spiritual surgawi logam 4 siklus berputar lagi. Sekarang menjadi 5 siklus. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya mulai tidak terkendali, tetapi kekuatan mental Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Zhao Xinmeng. Bagaimanapun, semua yang dia alami di planet Suzaku adalah hal-hal yang tidak akan pernah dialami oleh Zhao Xinmeng, seorang murid sekte besar dan terkenal. Pada saat ini, di mata Zhao Xinmeng, ekspresi Wang Lin tenang dan sikapnya normal, tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda adanya kesalahan. Wang Lin tersenyum tipis sambil menatap Zhao Xinmeng dan berkata, "Mungkinkah kamu ingin melihat energi spiritual celestial logam 6 siklus milikku?" Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu tetap bukan tandinganku." Wang Lin tertawa, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan kapak klan iblis raksasa terbang dalam sinar cahaya hitam dan melayang di udara. Pada saat yang sama, perangkap binatang dari pergelangan tangan Wang Lin terbang dan berubah menjadi kereta perang. Apakah aku akan cocok jika aku menambahkan keduanya? Zhao Xinmeng memandang Wang Lin. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku meremehkanmu. Kakak ketujuh, aku menyerah." Dengan itu, dia pindah kembali ke tempat para murid divisi ungu berada. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu tiba-tiba melesat dari cakrawala. Murid dari 6 divisi lainnya melihat ke kejauhan pada sinar cahaya ungu. Lebih dari separuh dari mereka memasang wajah aneh setelah melihat cahaya ungu. Ekspresi All Seer tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke arah cahaya ungu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan wajahnya tenang. Cahaya ungu menyerbu dan berhenti 1000 kaki jauhnya, menampakkan seorang pria parubaya di dalam. Pipi orang ini pucat dan sangat kurus. Dia tampak seperti pedang panjang tajam yang mengeluarkan aura dingin. Aura ini sangat mirip dengan aura para murid pedang suci Ling Tianhou. Dia mengenakan jubah ungu, pakaiannya hampir persis sama dengan pakaian Wang Lin dan Bai Wei. Dia berdiri di sana sambil mengatupkan tangannya ke arah Yang Maha Melihat dan berkata, "Murid Chen Tao menyapa guru." Itu dia, mata Bai Wei menjadi serius. Ekspresi kompleks melintas di matanya saat kakak keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. Saudara ke-6 divisi ungu, pemegang gelar murid sejati sebelum Sun Yun. Dikatakan bahwa dia mengikuti guru dalam waktu yang sangat lama. Ketika dia kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan sekte nasib surgawi untuk melatih dirinya di luar. Gelombang diskusi lembut datang dari para murid dari 6 divisi lainnya. Pandangan All Seer tertuju pada Chen Tao. Dia mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata, "Kamu bisa kembali. Sangat bagus." Chen Tao memiliki ekspresi tabah saat dia berkata, "Murid awalnya tidak akan terlambat, tetapi ketika saya melewati planet tinta hitam, saya melihat harta karun langka di sana. Saya ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah dan karena itu tertunda." Sang Maha Melihat tertawa dan bertanya, "Harta karun apa yang menarik perhatianmu?" Ekspresi Chen Tao tenang saat dia menamparkan tasnya dan sebuah benda muncul di tangannya. Item ini adalah bunga dengan 6 warna. Bunganya sendiri berwarna putih, namun ke-6 daunnya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, cian, dan kuning. Ke-6 warna berbeda tersebut tidak membuat bunga putih tersebut terlihat tidak pada tempatnya. Sebaliknya, mereka memberikan kesan yang berbeda dari dunia ini.
Chen Tao mengirimkan bunga itu ke depan dan dengan hormat berkata, itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid saja tidak cukup, jadi saya tidak dapat mengenali bunga apa ini. Tapi di planet tinta hitam, ada 3 binatang buas terpencil berkualitas tinggi yang memperebutkannya. Murid penasaran, jadi saya mengambilnya. Bunga itu perlahan terbang menuju Yang Maha Melihat dan berhenti di depannya. Sang Maha Melihat memandangi bunga itu, merenung sejenak, dan berkata, bunga ini disebut glasir 7 warna. Dibutuhkan waktu 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk tumbuh daun, 1000 tahun untuk bertunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap kali mekar, ia mengeluarkan 1 warna hingga mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, ia melepaskan cahaya 7 warna. Binatang buas menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang melahapnya saat ia melepaskan cahaya 7 warna, itu akan mendapat banyak manfaat. Itu dianggap sebagai harta surgawi. Namun, dengan mantra Olsir, tidak butuh waktu lama untuk daun ke-7 terbentuk juga. Sang Maha Melihat mengangkat tangan kanannya dan menangkap bunga itu, lalu dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan menerima ini. Mata Chen Tao berbinar. Dia kemudian melihat ketiga murid divisi ungu dan dengan tenang berkata, sepertinya divisi ungu saya menjadi semakin kecil. Bai Wei, Zhao Xinmeng, bagaimana kabar kalian? Ekspresi Bai Wei agak tidak wajar. Dia tidak mengatakan apapun. Adapun Zhao Xinmeng, dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Dia menghela nafas dan berkata, saya baru tahu bahwa Anda pasti akan kembali untuk perayaan ulang tahun guru. Chen Tao memandang Zhao Xinmeng sebelum melirik Wang Lin dan kemudian tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Di mana Sun Yun? Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao tenggelam. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin dan berkata, kamu adalah saudara ke-7. Sebutkan namamu. Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Sejak Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin samar-samar bisa melihat bahwa budidayanya telah melewati tahap transformasi jiwa dan seharusnya berada pada tahap ascendant. Adapun tahap ascendant yang mana, Wang Lin tidak tahu. Kamu tidak layak menjadi saudara ke-7ku. Sun Yun adalah satu-satunya saudara laki-lakiku yang ke-7. Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Sang Maha Melihat masih mengamati murid-muridnya. Dia tersenyum tetapi tidak berbicara. Chen Tao memandang Sang Maha Melihat dengan hormat dan dengan tegas berkata, Guru, murid kembali kali ini karena saya ingin mendapatkan kembali gelar murid sejati saya. Saya harap Guru setuju. Olsir tersenyum tipis dan berkata, saat ini, di divisi ungu, hanya kamu dan saudara ke-7mu yang berhak menyandang gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya. Chen Tao mengungkapkan senyuman dingin dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, dia bisa sampai di hadapan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat dari kilat saat dia mengeluarkan segel yang berjarak 1 kaki dari Wang Lin. Serangkaian raungan menggelegar terdengar saat tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan kapak klan iblis raksasa muncul di hadapannya untuk memblokir kekuatan segel. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya digunakan, dan itulah bagaimana dia mampu menstabilkan dirinya sendiri setelah mundur beberapa puluh kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi muram. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya tetapi untuk menyetrumnya. Meski serangannya mendarat di udara, gelombang kejutnya mampu menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak bisa bersaing dengan kekuatan semacam ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut lagi. Mantra yang dia gunakan barusan sangat kuat, dan meskipun tidak mendarat secara langsung, gelombang kejutnya seharusnya mampu membuat bocah nakal yang berada di tahap tengah transformasi jiwa terbang ratusan kaki. Pada akhirnya, dia seharusnya mampu menekan Wang Lin dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi untuk mendapatkan gelar murid sejati. Tapi dia hanya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Hal ini tidak hanya tidak menekannya, tapi juga membuatnya tampak seperti dia mendorong Wang Lin menjauh karena dia ingin bertempur. Chen Tao mengerutkan kening sambil dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, dengan nada yang tidak bisa ditolak oleh Wang Lin, kamu menyerah. Saat Wang Lin memandang Chen Tao, tatapannya perlahan menjadi dingin.
Sikap berlebihan orang ini sangat jelas terlihat. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengirimkan energi spiritual surgawi logam 5 siklus. Energi spiritual surgawi logam 5 siklus berputar saat ditembakkan. Hampir dalam sekejap, ia tiba di hadapan Chen Tao. Chen Tao melihatnya dan dengan lembut berkata, "Ini bukan caramu menggunakan mantra ini." Dengan itu, dia mengarahkan jari kanannya ke depan dan kemudian pusaran energi spiritual surgawi logam tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan gelombang suara dengungan yang keras. Chen Tao menjentikkan pusaran emas, menyebabkannya berputar sekali dan kekuatannya semakin meningkat. Jelas sudah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikkannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti bisa menghancurkan langit dan bumi menyebar dari pusaran emas. Saat ini, pusaran mencapai batas 9 siklus. Chen Tao mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin dengan jijik. Dia menekan tangan kanannya ke depan, menyebabkan pusaran emas mengubah arah dan menyerang Wang Lin. Wajah Wang Lin muram saat dia dengan cepat mundur. Dia mengambil kapak, melompat ke udara, dan mengayunkan kapak ke bawah. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, seberkas energi kapak setinggi lebih dari 10 kaki keluar dari kapak, dan turun ke pusaran emas. Setelah energi kapak mendarat di pusaran emas, itu menyebabkannya melambat sedikit, tapi masih mengalir menuju Wang Lin. Wang Lin merasakan bahaya mendekat, tapi dia tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangannya ke udara dan menebaskannya ke langit. Cahaya perak tiba-tiba muncul di atas pusaran emas, dan pada saat yang sama, keterampilan teleportasi digunakan oleh Wang Lin. Namun, targetnya bukanlah dirinya sendiri melainkan pusaran emas yang ditutupi oleh cahaya perak. Wang Lin membentuk mantra teleportasi satu persatu dan dalam sekejap semuanya selesai. Dia dengan lembut berkata, "Teleportasi yang lebih hebat." Saat dia berbicara, pusaran emas itu sudah berjarak 3 kaki darinya, jadi dia bisa merasakan aura penghancurnya, namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik di wajahnya. Pusaran 9 siklus dengan cepat mendekat, tetapi ketika jaraknya 1 kaki dari Wang Lin, cahaya perak yang mengelilinginya mulai berkedip dengan keras. Kemudian menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Adegan ini menyebabkan pandangan semua kultivator di sekitarnya menjadi terfokus. Sedikit kekaguman muncul di mata Olsir dan dia mengangguk. Mata Chen Tao berbinar. Dia tidak lagi meremehkan Wang Lin seperti sebelumnya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Hampir pada saat yang sama pusaran itu menghilang, Wang Lin menyingkirkan kapaknya. Tangannya membentuk segel, yang dia lemparkan ke arah kereta perang tidak jauh dari sana, dan dia berkata, "Binatang roh, muncul." Sebelumnya, Chen Tao hanya melirik kereta perang itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia tiba-tiba menoleh ke arahnya saat aura mengerikan dan pantang menyerah menyebar darinya. Di saat yang sama, makhluk roh raksasa itu dengan cepat mengembun dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Raungan ini menembus langit. Semua murid dari 6 divisi lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya, jadi setelah mendengar raungan yang keras, posisi Wang Lin di hati mereka naik 1 langkah. Bahkan beberapa tamu memperlihatkan cahaya misterius di mata mereka. Bahkan beberapa monster tua mengungkapkan ekspresi merenung. Bahkan biksu pedang Ling Tianhou memperlihatkan ekspresi terkejut ketika makhluk roh itu muncul. Wang Lin melayang di udara dan berteriak, "Santap dia!" Makhluk roh itu mengeluarkan raungan saat ia menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan ia menuju ke arah Chen Tao. Sedikit niat bertarung muncul di mata Chen Tao, dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, bola ungu tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat makhluk roh itu tiba, bola ungu di tangan Chen Tao runtuh. Chen Tao berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi ada banyak lubang di pakaiannya, membuatnya terlihat sangat acak-acakan. Adapun makhluk roh, ia didorong mundur beberapa ratus kaki. Ia mengguncang tubuhnya dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh lagi dan menyerang lagi seperti orang gila. Kali ini beberapa rantai muncul di tubuhnya, dan ditarik sepenuhnya lurus. Salah satu ujung rantai dihubungkan ke badannya dan ujung lainnya ke kereta perang. Niat bertarung di mata Chen Tao menjadi lebih kuat saat dia tertawa. "Binatang yang baik sekali, ini menarik."
Dengan itu, dia hanya merobek bagian atas pakaiannya dan memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan seutas tali hitam panjang muncul di tangannya. Tali ini seperti makhluk hidup. Saat muncul, tercium bau amis dan mengeluarkan aura yang sunyi. Binatang, tendon naga bumiku bertahan di planet iblis sendirian selama 500 tahun. Itu diambil dari naga iblis yang sudah mati. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari tendon naga ini. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan mengayunkan tendon naga langsung ke makhluk roh, sambil mengabaikan Wang Lin. Makhluk roh itu mengaum dan menyerang. Ia menghindari urat naga, muncul di samping Chen Tao dalam sekejap, dan mencoba melahapnya. Chen Tao tertawa, lalu tubuhnya berkedip dan dia menyingkir. Dia menggerakkan urat naganya pada sudut yang mustahil dan melingkarkannya di leher makhluk roh itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Tao menggerakkan dirinya ke atas kepala makhluk roh itu. Dia dengan kejam meraih urat naganya dan berkata, "Binatang, aku ingin melihat kemana kamu akan lari sekarang." Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan mulai membuat segel. Lalu dia menunjuk ke kereta perang dan dengan lembut berkata, "Kereta perang, segel kelima, lepaskan." Dengan itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Wang Lin, dan pada saat yang sama, makhluk roh raksasa itu tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata makhluk roh itu. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang keras. Raungan ini tidak hanya mengandung sifat pantang menyerah, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan karena dilepaskan setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun. Dulu ketika Wang Lin memperoleh kereta perang, dia juga mendapat warisan untuk menggunakannya dengan benar. Namun, dia terlalu lemah, dan kemungkinan besar dia akan melahapnya bahkan sebelum melukai musuh. Itu sebabnya Wang Lin tidak pernah membuka segel kereta perang tersebut. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka segel pertama dari 5 segel, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Setelah kelima segel dilepaskan, kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, dengan budidaya Wang Lin saat ini, bahkan membuka segel pertama saja sudah sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka yang menunggunya adalah serangan balik dari kereta perang. Namun, karena budidayanya telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, dia memiliki kepercayaan diri, atau dia tidak akan dengan mudah memutuskan untuk melepaskan segelnya. Tidak hanya aura makhluk roh yang berubah saat segel pertama dilepaskan, tetapi paku tajam pada kereta itu sendiri juga mulai berubah. Paku-paku itu mulai bergerak dan bertambah panjang, membuatnya terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Ada juga gelombang cahaya hitam yang datang dari paku tersebut. Cahaya hitam bergerak di sepanjang rantai dan memasuki tubuh makhluk roh. Makhluk roh itu mengeluarkan raungan yang gila, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar, dari beberapa puluh kaki menjadi beberapa ratus kaki. Ia berdiri di sana sebagai binatang yang menjulang tinggi dan mengguncang tubuhnya dengan keras. Untuk pertama kalinya, Chen Tao, yang berdiri di atasnya, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Gelombang cahaya hitam keluar dari makhluk roh dan bergegas menuju Chen Tao. Chen Tao memegang urat naga dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya saat bola cahaya ungu muncul di sekelilingnya. Saat cahaya hitam menerobos masuk, semua bola cahaya ungu runtuh. Di antara ledakan yang menggelegar, Chen Tao mengerang teredam. Pada saat ini, tubuh raksasa makhluk roh itu ditutupi oleh cahaya hitam. Kemudian makhluk roh itu tiba-tiba tersebar menjadi sinar cahaya hitam seolah-olah tubuhnya telah runtuh. Pada akhirnya, yang ada hanya urat naga yang tidak memegang apa-apa, dan Chen Tao, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Di depannya ada sinar cahaya hitam yang berputar membentuk lingkaran. Hampir dalam sekejap mata, sinar cahaya hitam berubah menjadi makhluk roh raksasa yang berjarak 100 kaki dari Chen Tao. Setelah membuka segel pertama, makhluk roh tidak lagi hanya mengandalkan melahap untuk menyerang, sekarang ia bisa menggunakan beberapa kemampuan bawaannya. Meskipun ekspresi Chen Tao jelek, niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dan dengan muram berkata, "Saudara magang junior, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara magang junior saya. Namun, kualifikasi itu ada harganya."
Wang Lin menatap Chen Tao dan perlahan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saudara magang seniorku." Chen Tao memandang Wang Lin, tertawa, dan berkata, "Melawan binatang ini akan membuang sedikit waktu, tapi selama aku menangkapmu, binatang ini tidak akan bisa lari." Lawannya adalah seorang kultivator ascendant, jadi Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingannya, tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bahkan jika dia kalah, dia ingin orang ini tahu bahwa dia tidak boleh diganggu. Pada saat ini, Chen Tao bergegas mendekat. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya. Kali ini, dia mengulurkan kelingkingnya. Si Tunan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengajari Wang Lin mantra terakhir dari 3 mantra pembunuhannya. Si Tunan memberitahunya dengan nada yang sangat serius untuk tidak menggunakan mantra ini begitu saja sebelum dia mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Jika dia mencoba menggunakannya pada tahap awal transformasi jiwa, bahkan sebelum itu merugikan musuh, dia akan mengalami serangan balik yang tidak dapat ditahan oleh seorang penggarap transformasi jiwa tahap awal. Hanya setelah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa dia hampir tidak dapat menggunakannya, tetapi dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia masih akan mendapat serangan balik. Bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa, dia harus berhati-hati saat menggunakan mantra pembunuh ketiga ini. Hanya setelah dia mencapai tahap ascendant dia dapat menggunakan mantra ini sesuai keinginannya. Jari kelingking kanan Wang Lin menunjuk ke arah Chen Tao. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan bahkan aura kehidupannya perlahan menghilang. Kini tidak ada lagi kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Bahkan mata Olsir menjadi serius saat dia melihat lebih dekat. Sword Saint Ling Tianhou menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyuman misterius. Anak ini tidak buruk. Di antara para penggarap di sekitarnya, ada seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu merah raksasa di belakang punggungnya. Dia bersendawa alkohol saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, "Mengapa mantra ini terlihat persis sama dengan yang digunakan oleh orang gila yang kutemui dalam perjalanan ke sini?" Ketika Chen Tao berada 5 kaki jauhnya dari Wang Lin, dia tiba-tiba diliputi perasaan bahaya yang sudah lama tidak dia rasakan. Terakhir kali dia merasakan hal ini adalah ketika dia menghadapi beberapa tuan tua. Pada saat ini, seluruh aura kehidupan Wang Lin menghilang. Hanya matanya yang cerah, tetapi dipenuhi dengan dinginnya kematian. Tatapan ini membuat Chen Tao terkejut. Tatapan macam apa ini? Bahkan mereka yang mengembangkan Dao yang kejam tidak dapat memiliki tatapan seperti ini. Wang Lin dengan lembut berkata, "Jari dunia bawah." Underworld Finger adalah mantra pembunuhan terakhir si Tunan. Mengolah mantra ini tidak seperti 2 mantra lainnya, keduanya dapat dipelajari melalui pemahaman. Mantra ketiga ini hanya bisa dipelajari setelah mengembangkan metode kenaikan dunia bawah dan menggunakannya untuk memasuki dunia bawah. Hanya setelah mengalami transisi antara hidup dan mati seseorang dapat memahami mantra ini. Saat itu, si Tunan bisa mendapatkan pencerahan dalam transisi antara hidup dan mati sambil mengolah metode kenaikan dunia bawah, lalu dia menggabungkannya dengan mantra surgawi untuk menciptakan mantra pembunuh ini. Si Tunan pernah dengan bangga menyombongkan diri bahwa meskipun kekuatan mantra ini tidak sekuat mantra surgawi yang rusak itu, kekuatannya tidak akan jauh berbeda. Karena itulah mantra ini mengharuskan seseorang untuk mencapai tahap ascendant sebelum mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Dengan ujung kelingkingnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilatan petir tiba-tiba terbang melintasinya. Pada saat yang sama, langit tampak terbuka oleh sepasang tangan raksasa, dan gulungan gunung dan sungai raksasa muncul di langit. Jari dunia bawah ini mengaktifkan domain Wang Lin. Gelombang gas abu-abu keluar dari gulungan itu dengan gila-gilaan dan mulai berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membentuk jari dunia bawah kedua. Beberapa pembudidaya di sekitarnya berseru, "Wilayah hidup dan mati." Kedua jari dunia bawah bergerak sangat cepat menuju Chen Tao. Niat bertarung di mata Chen Tao meningkat saat tubuhnya berkedip dan dia mengangkat kedua tangannya. 2 lampu emas berbentuk setengah bulan muncul di telapak tangannya. Saat jari dunia bawah tiba, dia memblokir keduanya. Suara yang menggemparkan surga bergema dari depan tubuh Chen Tao. Langit tampak terkoyak oleh angin puting beliung, dan wilayah hidup dan mati lenyap.
Tubuh Wang Lin mundur beberapa puluh kaki dan kemudian dia mundur beberapa ratus kaki lagi sebelum dia batuk seteguk darah. Energi spiritual surgawi di tubuhnya benar-benar berantakan saat dia menatap Chen Tao dan dengan muram berkata, "Saya menyerah." Sedangkan untuk Chen Tao, ekspresinya normal saat dia menarik tangannya dan menatap Wang Lin dengan tatapan acuh tak acuh. Niat bertarung di matanya tidak berkurang tetapi menjadi lebih kuat saat dia berkata, dengan nada serius, "Setelah kamu mencapai tahap Ascendant, kamu dan aku akan bertarung lagi, saudara ketujuh." Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menekan energi spiritual surgawi yang kejam di tubuhnya. Serangan Wang Lin benar-benar di luar dugaan Chen Tao. Jika bukan karena dia mendapatkan keberuntungan dalam perjalanan pulang dan mencapai tahap pertengahan Ascendant, meskipun dia bisa menahan pukulan itu, dia pasti akan terluka. Sang Maha melihat memandang Wang Lin. Kekaguman di matanya menjadi lebih kuat dan dia tersenyum. "Kalian berdua adalah anggota divisi ungu dan keduanya adalah muridku, jadi jangan menyimpan dendam satu sama lain. Chen Tao, kamu menang hari ini, jadi kamu akan menjadi murid sejati divisi ungu." Dengan itu, Olsir menunjuk ke titik di antara alisnya dan kristal ungu sebening kristal muncul dari dahinya dan mendarat di tangannya. Dia kemudian melemparkan kristal itu. Itu terbang dalam sinar cahaya ungu ke arah Chen Tao dan memasuki titik di antara alis Chen Tao. Olsir perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya Anda mendapatkan gelar tersebut, jadi pahamilah sendiri secara perlahan." Chen Tao menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Sang Maha Melihat, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih Guru." Olsir mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada para penggarap di sekitarnya. Dia mengatupkan tangannya dan dengan lembut berkata, "Semuanya, perayaan ulang tahunku sekarang dianggap selesai. Rekan-rekan kultivator, jika kalian tidak memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan, silakan beristirahat di sekte takdir surgawi saya selama beberapa hari lagi, sehingga kita dapat berbicara tentang Dao dan membandingkan pemahaman kita." Banyak pembudidaya di sekitarnya menanggapi dengan sopan, tetapi hampir semuanya segera pergi. Dalam satu hari, puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari sekte takdir surgawi dan menuju ke kejauhan. Sword Saint Ling Tianhou tersenyum saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan. Saat dia terbang, dia berkata, "Pak Tua yang Maha Melihat, sesuai janji kita, 3 bulan dari sekarang kita akan bertemu di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur. Anda sebaiknya memilih orang-orang yang akan Anda kirim." Mata sang pelihat menjadi serius dan dia mengangguk. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ikuti saya untuk menyembah roh leluhur. Setelah itu, Guru akan mengajari Anda mantra terlarang dan memberi Anda harta yang menyelamatkan jiwa. Setelah itu kamu akan dianggap sebagai murid sejati di bawah bimbinganku." Wang Lin dengan hormat menanggapi dan matanya berbinar. Mantra terlarang? Hanya setelah benar-benar menjadi murid yang Maha Melihat dan memuja roh leluhur, seseorang dapat mempelajari mantra terlarang yang dibuat oleh Yang Maha Melihat dengan meniru mantra surgawi. Ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh puluhan ribu orang.